Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Manajemen Keuangan dan saya Salsa Adila Putri sebagai moderator yang akan memandu presentasi ini dari awal sampai akhir. Oke, halo Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Materi yang pertama akan saya jelaskan sendiri yaitu mengenai pengertian dari kredit jangka menengah ini. Kredit jangka menengah ini atau term loan adalah bentuk pinjaman yang memiliki jangka waktu pembayaran yang lebih panjang dibandingkan pinjaman jangka pendek. Biasanya term loan ini memiliki jangka waktu antara 1 hingga 10 tahun dan seringkali pendanaan ini biasanya digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang besar. Investasi jangka panjang ini adalah salah satu jenis penanaman modal yang banyak dipilih oleh nasabah karena memiliki jangka waktu sedang dan cukup menguntungkan. Pada umumnya, jangka waktu pada jenis investasi ini sekitar 1 sampai 5 tahun. Maka dari itu, jenis investasi ini dianggap sangat cocok untuk mencapai target perencanaan keuangan dalam jangka waktu menengah, seperti contohnya dana darurat, biaya pendidikan, hingga pembelian aset. Di sisi lain, jenis penanaman modal ini juga memiliki tingkat risiko investasi yang lebih kecil dibandingkan dengan penyimpanan uang dalam jangka panjang. Itulah alasan kenapa sih investasi ini juga patut dicoba oleh para investor pemula dengan tetap mempertimbangkan berbagai risikonya. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui apa sih kredit jangka menengah itu, kita masuk kepada apa saja keuntungan berinvestasi jangka menengah, yaitu memiliki tingkat risiko investasi yang cenderung rendah, selanjutnya imbal hasil atau returnnya cukup menjanjikan dan membantu perencanaan keuangan untuk jangka menengah seperti biaya pendidikan, pembelian aset, perlindungan kesehatan, hingga dana darurat. Dan keunggulan lainnya, term loan ini memberikan kestabilan pembayaran dengan jangka waktu yang lebih lama, cocok untuk proyek-proyek besar, suku bunga yang cenderung tetap, dan memberikan prediktabilitas. Namun bukan hanya itu, dari semua keunggulan mungkin ada kelemahan, yaitu salah satunya mungkin memerlukan jaminan atau agunan yang substansi, dan suku bunga yang tetap dapat menjadi kelemahan jika suku bunga pasar turun. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Viola Tirta Salsabila. Kepada Viola disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk selanjutnya yaitu saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu jenis pendanaan. Untuk jenis pendanaan yang pertama yaitu ada term loan amortizing. Term loan amortizing adalah jenis pinjaman di mana pembayaran pokok dan bunga dilakukan secara berkala selama jangka waktu tertentu, sehingga saldo pinjaman berkurang seiring waktu. Contoh term loan amortizing bisa berupa hipotek rumah, di mana pembayaran bulanan mencakup bagian pokok dan bunga, serta saldo pinjaman berkurang setiap bulan. Yang kedua yaitu term loan bullet. Term loan bullet yaitu pembayaran bunga teratur dengan pokok dibayar sekaligus pada akhir jangka waktu pinjaman, sementara bunga dibayar secara berkala selama masa pinjaman. Ini berbeda dengan pembayaran cicilan berkala pada pinjaman konvensional. Contohnya bisa berupa pinjaman perumahan di mana membayar bunga bulanan tetapi seluruh pokoknya jatuh tempo pada akhir periode pinjaman, misalnya 15 tahun. Materi yang keempat yaitu perhitungan biaya efektif. Untuk perhitungan biaya efektif yaitu menggunakan rumus biaya efektif sama dengan total pembayaran bunga dan biaya lainnya dibagi dengan jumlah pinjaman bersih dikali jumlah hari dalam 1 tahun dibagi jumlah hari dalam jangka waktu pinjaman. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Viola. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Eka Chandra. Kepada Bapak dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya, saya akan coba menerangkan salah satu aplikasi kredit
yang dalam hal ini kita akan mengambil contoh Mandiri Utama Finance. Secara umum penghitungan kredit itu secara sederhananya dapat dilakukan sebagai berikut. Misalkan seorang nasabah mengajukan kredit personal kepada sebuah bank. Jumlah pinjaman berkisar 35 juta dengan jangka waktu selama 3 tahun atau dalam bulannya 36 bulan. Tingkat bunga per tahun adalah 14% atau 1,17 per bulan. Berlaku flat. Pinjaman ini mulai direalisasikan mulai tanggal 3 Maret 2024. Maka kalkulasi kredit nasabah tersebut dapat kita hitung sebagai berikut. Kita masuk ke aplikasi kredit. Kita masukkan angka 35 juta tersebut dan jangka waktunya 36 bulan dan bunga 14% per tahun. Tanggal mulai 3 Maret 2024 kita tekan calculate. Hasil yang didapat adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah tabel angsuran yang terdapat pada pinjaman sebanyak 35 juta tersebut. Ya, dan di akhir bulan ke-36 angsuran tersebut sudah habis dengan angsuran per bulannya 1,19217,04 rupiah. Berbeda dengan kredit pemilikan motor dan kredit pada umumnya, pada simulasi kredit pemilikan mobil atau motor dengan menggunakan contoh dari Mandiri Utama Finance sangat berbeda sekali. Dalam kredit pemilikan mobil atau motor terdapat beberapa biaya yang harus diperhitungkan. Pertama, tentu saja DP atau dalam istilah bahasa Inggrisnya adalah down payment. DP biasanya berkisar di antara 10-25% dari harga mobil atau motor. Terus yang kedua ada biaya administrasi. Biaya administrasi ini biasanya sesuai dengan ketetapan dari perusahaan berapa persentasenya. Kemudian ada provisi, besarnya berkisar antara 0,5 sampai 3,5% sesuai ketetapan perusahaan. Keempat ada fidusia, besarnya berkisaran 1,5 sampai 2,5%. Selanjutnya ada asuransi, 2% tergantung dari daerahnya. Yang keenam ada bunga kredit, besarnya tergantung kepada suku bunga yang berlaku pada saat itu dan biasanya jauh di atas BI rate. Nah, karena itulah kredit mobil dan motor itu lebih mahal jadinya dibandingkan dengan pembelian cash. Bagaimana rumusnya? Untuk mencari cicilan mobil per bulan adalah dengan cara total pinjaman atau sisa anggaran dikali bunga pinjaman dibagi jumlah bulan. Sementara total pinjaman adalah harga pokok ditambah asuransi dan ditambah biaya-biaya yang melekat pada angka kredit tersebut. Nah, di dalam usaha pembiayaan biasanya ada yang kita kenal dengan ADDB dan ADDM. Apa itu ADDB? ADDB adalah angsuran dibayar di belakang. Artinya si konsumen atau nasabah tidak perlu bayar angsuran yang pertama. Kemudian ada pula yang dikenal dengan istilah ADDM. ADDM adalah angsuran dibayar buka. Artinya si nasabah si debitur harus angsur yang pertama dibayar buka. Sekarang kita lihat contohnya, yaitu pembelian kredit Toyota Avanza tipe 1,5 MT. Nah, di sini harga yang ditawarkan adalah berkisar 250 juta lebih tipe MT ya. Sekarang kita akan coba hitung kalkulasi berapakah yang harus dibayar oleh seorang nasabah. Kemudian ini
kita masukkan ke dalam aplikasinya. Berapa harga mobil tambah dengan DP, dan ditambahkan kalikan domisilinya di mana, daerah, dan misalnya daerah Sumatera. Apakah akan memiliki rekening di Mandiri? Nah, sini ada dua opsi, ada ya dan tidak. Jika tidak, kita tekan tidak, dan kemudian kita kalkulasikan. Hasil simulasi kredit pembelian mobil Avanza tipe K1,5 MT didapatkan bahwa ada 4 tenor. Tenor ini adalah jangka waktu kredit. Ini ada beberapa tenor, ada 12 bulan, ada 24 bulan, ada 36 bulan, ada 48 bulan, atau 60 bulan. Dengan total angsuran yang berbeda-beda tiap tenor ini. Nah, di sini tingkat suku bunga tidak berlaku flat sesuai dengan jumlah sisa kredit yang berada pada lembaga pembiayaan. Nah, dengan demikian bunga yang berbeda dengan sisa anggaran yang berbeda tentu akan menghasilkan surat tiap bulannya yang berbeda pula. Semakin lama kita berhutang untuk membeli suatu katakanlah mobil atau motor, maka surat bunganya akan tinggi, dan hasilnya walaupun terlihat hasilnya sangat kecil, tapi sebenarnya kendaraan yang kita beli itu akan terpenuhi mahal. Demikianlah mungkin simulasi kredit yang dapat disampaikan. Kita kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, mungkin dengan berakhirnya materi dari Bapak Eka tadi, maka berakhir pula lah presentasi kami pada kesempatan kali ini. Namun tidak hanya itu, kami mendapatkan salah satu, bukan sih, beberapa hal menarik dari term loan angka menengah ini. Yang pertama itu terkait risiko suku bunga. Ternyata term loan ini dapat memberikan keuntungan atau risiko yang tergantung pada fluktuasi suku bunga pasar. Selanjutnya dari pengaruh ekonomi, ternyata kondisi ekonomi dapat mempengaruhi ketersediaan dari biaya term loan ini. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu fleksibilitas penggunaan dana. Dana dari term loan ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti ekspansi bisnis, investasi dalam aset tetap, atau pengelolaan kas. Nah, selanjutnya sumber bacaan dari apa yang kami presentasikan hari ini yaitu dari https://www.investopediatoom/term-termloan.asp, dan selanjutnya dari Understanding Term Loans What You Should Know oleh Priyanka Prakas di Fundera. Oke, sekian, terima kasih. Saya Salsa Adila Putri sebagai moderator. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.